mandek. Sing abang, Pak. Abang. Oke. Halo. Ketemu lagi dengan Edi Nuansa Interview. Kali ini dengan Slay. Ya, sebetulnya selain itu nama panggilan. Panggilan ketika saya dapatkan nama ini waktu bekerja di sebuah perusahaan farmasi multinasional tepatnya. Karena nama saya sebetulnya adalah Sulistyo. Sulistyo. Iya, singkat. Iya. Orangnya asli, kalau namanya jelas ya. Itu bukan asli Manado, bukan asli Batak. Iya. Ketahuan kan. Nah, SOLISTYO. Jadi setelah itu ada komponennya di situ SLY. Karena waktu kerja di perusahaan multinasional company harus punya inisial. Ya. Jadi nama yang kemudian dipakai untuk inisial akhirnya jadi panggilan. Nah, karena saking menariknya saya mencoba untuk mencari tahu bagaimana supaya nama Slay ini bisa memberikan suatu kepanjangan yang kemudian bisa menyemangati saya, berguna bagi orang lain juga kalau saya share atau bermanfaat buat orang lain. Ngobrol sama teman satu dua, akhirnya ada yang ngasih usul. Memang nama kepanjangannya bukan dari saya tapi dari teman saya. Yeah. Dia kasih nama Small Change Lead to Your Success. Ya kan? Tidak 100%, ada tambahannya pasti. Small Change Lead to Your Success. Apa itu artinya? Sedikit perubahan dalam diri Anda ya, itu memicu pada keberhasilan Anda. Artinya setiap hari kita harapkan siapapun ada sedikit perubahan yang positif ya. Contoh, bangun pagi biasa jam 5, sekarang kita mau berubah nih. Karena kalau tidak berubah, nggak bisa ada sesuatu yang kita dapatkan. Bangun jam 4. Nah, ketika bangun jam 4, ya do something yang positif, yang bermanfaat. Contoh, langsung melakukan sholat misalnya, berdoa, karena itu masih sepertiga malam. Kemudian kita belajar, waktu yang tepat untuk belajar, baca Quran, cari pahala, dan melakukan persiapan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan kita di hari itu. Itu kan panggilan di kantor, Slay. Di rumah anak-anak istri juga manggil Slay juga? Oh enggak, kalau di rumah tetap panggilnya Bapak aja. Oh iya. Bapak, tapi anak-anak tahu. Kalau kemudian ada yang panggil nama Slay di telepon atau panggilan di manapun itu sudah tahu. Pak Slay, saya kayaknya lebih enak manggil Pak Slay aja. Terserah. Ya, Pak Slay aja biar menghormati sebagai lebih muda kan. Lebih muda memanggil yang menghormati yang lebih tua. Tua dewasa, bukan tua, lebih dewasa. Pak Slay berapa bersaudara sih? Saya berempat, saya nomor 1. Nomor 1. Sebetulnya nomor 2, cuma kakak saya yang pertama baru umur 1 bulan atau 2 bulan sudah meninggal. Terus kemudian setahun kemudian saya lahir setelah kakak saya meninggal. 4 bersaudara, yang pertama saya, yang pertama cowok, yang terakhir cowok, tengah-tengahnya duanya cewek-cewek semua. Dari 4 bersaudara, Pak Slay ini yang paling penurut atau paling bandel nih dulu? Alhamdulillah kami dididik oleh orang tua yang kemudian membuat kita ini semua orang-orangnya, anak-anaknya penurut. Penurut ya. Dalam arti tidak kemudian menurut sama sekali, enggak, tapi kategorinya penurut lah. Walaupun kalau masa kecil saya, di antara adik-adik saya yang paling dalam tanda kutip diperhatikan lebih oleh orang tua, karena keingintahuan saya sering keluar malam, karena waktu itu tuh bapak saya melarang untuk keluar malam kecuali malam minggu. Ya. Nah, saya kadang-kadang nyuri-nyuri. Nah, waktu untuk kemudian main sama teman-teman. Nah, ketika nyuri-nyuri ketahuan ibu saya, sudah pasti akan diomelin, dikasih tahu dan sebagainya. Dan itu hanya saya, adik-adik saya karena cewek, kemudian yang terakhir kecil masih ya belum ada apa. Ada ekstra pengamanan lah, tapi saya yang lebih diperhatikan pengamanan. Itu mempengaruhi cara Pak Slay menjadi anak sekarang ini nggak? Pasti, pasti itu mempengaruhi, walaupun kemudian saat ini kami berdua dengan istri memodifikasi, disesuaikan dengan kondisi sekarang, apalagi anak-anak sekarang, anak-anak milenial,
Itu pun awalnya juga cukup kesulitan buat kami dengan istri untuk menyesuaikan diri, tapi lama-kelamaan akhirnya sudah bisa. Pak Sulis mengarahkan nggak ke anak-anak nanti mau jadi apa? Saya tidak pernah mengarahkan untuk menuju ke satu profesi ini itu enggak. Tapi saya hanya mengatakan bahwa silakan pilih apa yang menjadi passion kamu atau kesukaan kamu, membandingkan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, juga melihat profil-profil orang-orang lain atau di luar sana. Kalau Pak Sleh itu apa sih profilnya sekarang? Karena awalnya jualan obat, ya karena farmasi jualan obat, berarti saya orang sales dulu. Berjalannya waktu, dapat 5 tahun di lapangan, ternyata ada satu, waktu saya pindah ke perusahaan multinasional, ada satu training and development manager saya itu melihat talent saya, sehingga saya ditarik di departemen training. Awalnya saya juga bingung, kok saya yang ditarik, apa kriterianya? Anak atasan saya ini adalah seorang psikolog, saya tanya, dia kenal saya belum lama, baru setengah tahun tiba-tiba saya udah ditawarin untuk kemudian masuk ke departemen training. Saya tanya, cewek, Bu, apa Ibu yang membuat Ibu memilih saya? Jawabannya cukup singkat dan membuat saya lega, tapi juga menjadi penasaran karena dia hanya bilang, saya tahu kamu bisa di training. Nah, itu aja. Trainer apa motivator? Awalnya trainer. Awal itu trainer. Nah, ternyata berjalannya waktu, ketika saya melakukan satu pembelajaran, mengajar, mentraining karyawan-karyawan baru atau karyawan yang sudah lama untuk melakukan review sebuah knowledge dan sebagainya, secara tidak langsung muncul gaya bahasa atau pengucapan untuk sekaligus memotivasi mereka, karena itu menjadi sebuah keterkaitan. Bagaimana kemudian seorang guru itu memberikan pelajaran pada muridnya, pasti dia juga akan memberikan motivasi di situ. Nah, disitulah kemudian menjadi sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Orang tua pun demikian, sebetulnya everybody is motivator. Ya, everybody is motivator. Jadi kalau kemudian sekarang saya mengarah ke motivator, ya itu menjadi sebuah waktu yang berjalan sesuai dengan yang saya lakukan. Saya dulu tuh pendiam sekali, sangat pendiam. Hingga suatu saat, karena saya anak nomor 1, bapak saya bilang sama saya, kamu tuh anak nomor 1, jadi kamu tuh mewakili orang tua. Kalau ketemu saudara teman, ngomong, bicara. Saya tuh mikir, oh iya ya, saya ini kok selama ini pendiam banget, gak pernah ngomong. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri karena omongan orang tua saya ini, bapak saya ini. Akhirnya ketemu dengan Pak D, saya bilang mulai, Pak D apa kabar? Standar sekali. Pak D sehat, Pak D bagaimana pekerjaannya? Walaupun itu kelihatannya gampang, tapi awalnya susah. Hanya sekitarnya apa kabarnya? Apa kabarnya susah. Akhirnya saya sadar, oh iya, nanti ke depan saya menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dengan keluarga, berarti saya harus ngomong. Akhirnya saya beranikan. Hingga kemudian ketika kuliah, kemudian disitulah kemudian di lingkungan RT, mulai ada itu namanya PKK remaja. Ditunjuklah jadi ketua, mau tidak mau ngomong. Terus sampai kemudian bisa masuk ke sebuah perusahaan farmasi yang intinya harus jualan, dan jualan itu kan kuncinya ngomong. Ya. Nah, itulah yang kemudian membuat saya jadi kemudian, oh saya punya bakat ternyata di sini, walaupun dulunya itu pendiam sekali. Ada kepuasan nggak Pak Sleh sebagai seorang trainer atau motivator pada saat seperti apa Mas? Wah pokoknya kayaknya hari ini yes. Ya. Pasti itu menjadi target utama ketika kita melakukan pelatihan atau memotivasi orang. Ya, jadi biasanya ketika ada satu perusahaan atau teman menginginkan saya untuk melakukan pelatihan, saya tanya dulu objektifnya apa. Ya, karena saya tidak mau hanya sekedar ngasih pelatihan, mereka happy, senang, saya dibayar, selesai, enggak. Saya kepinnya continue. Nah, ketika menjadi sebuah kepuasan buat saya adalah saya sampaikan apa yang menjadi keinginan mereka terpenuhi, kemudian mereka memberikan feedback yang positif, dan biasanya 3 bulan setelahnya saya kontak lagi. Apakah sudah ada perubahan dari apa yang sudah kita pelajari bersama? Ketika sudah, disitulah Mas. Jadi
Jadi company mana aja yang sudah Yang memakai pasti- jasanya Pak Sele? Ya, yang pasti kalau di luar dengan pekerjaan saya waktu saya jadi karyawan ya, saya sudah melakukan pelatihan-pelatihan baik yang bermaterikan soft skill maupun bicara mengenai motivasi. Iya. Dari mulai minuman mineral, Iya. kemudian ke perusahaan-perusahaan snack itu ya, consumer goods seperti itu, kemudian ada juga perusahaan-perusahaan alat kesehatan, perusahaan farmasi, ini dulu saya kerja, kemudian perusahaan-perusahaan kayak oil, gas, bank, kemudian rumah sakit, kemudian perusahaan otomotif, satu lagi yang terbaru ini adalah sebuah perusahaan startup di bidang edukasi. Nah, tadi kan Pak Sele bilang waktu kecil sebenarnya pendiam. Ya. Terus menemukan profesi sebagai trainer pun itu juga bosnya dulu yang. Iya. Nah, terus sekarang sudah seperti ini. Sebenarnya dulu pengen jadi apa sih? Jujur, kalau dulu kepengennya jadi dokter. Kenapa? Karena rumah bapak saya tinggal di Semarang ini, saya orang Semarang. Itu rumah bapak saya itu depannya adalah Rumah Sakit Dr. Karyadi. Yang setiap hari lihat mahasiswa selain pasien sama dokter adalah mahasiswa kedokteran. Keren ya. Keren. Oke, Pak. Pakai jas putih itu kan, pakai stetoskop ini itu kan, apalagi zaman dulu di kampung saya ini, bapak saya ini belum ada satupun yang bisa jadi dokter. Pak Sele, sukses itu apa sih? Pak Edi, bicara sukses ini kan kita sudah sering lihat banyak orang sukses. Dan mohon maaf nih, rata-rata orang sukses itu kaitannya dengan kekayaan, harta, ya, kemudian pangkat, segala macam. Silahkan, itu sah-sah saja. Tapi kalau bagi saya, sukses adalah ketika saya atau siapapun mampu menikmati dan mensyukuri yang diberikan oleh Tuhan atau Allah dalam situasi apapun. Kenapa? Saya pernah ngobrol dengan seorang tukang sapu jalanan. Saya tanya, Pak, Bapak sukses gak? Bahasanya sih bukan sukses, Bapak menyukai nggak pekerjaan ini? Suka, Pak. Bapak sudah berapa lama? Wah, berapa ya Pak? Udah lama sekali, ada 15 mau 20 tahun. Bapak bekerja sebagai tukang sapu jalan? Iya. Bapak nggak kepingin meningkat lagi Pak? Atau ya kalau kepingin meningkat ya kepingin. Tapi ketika saya melakukan ini dengan baik, kemudian saya bisa menghidupi keluarga saya, anak-anak saya bisa sekolah, melakukan kehidupan yang normal, itu buat saya sudah sukses. Tang itu Pak. Akhirnya saya analisa lagi dan saya berpendapat benar juga. Kalau semua orang sukses harus identik dengan kaya, identik dengan harta, benda dan semuanya. Bagaimana kalau kemudian orang sudah jadi kaya semua, siapa yang jadi tukang sapu? Berarti ada yang sukses ya? Berapa yang akan jadi tukang becak? Siapa yang jadi ini? Enggak. Sementara selain kriteria yang tadi saya sampaikan, ketika dia mau jadi tukang sapu, dia menikmati, mensyukuri, mau tukang becak, mau penjual pecel lele, dan dia mensyukuri, menikmati, serta dia tidak banyak komplain, itu Pak, sukses. Jadi tidak hanya katakan, wah mobilnya banyak, rumahnya gedung, enggak. Itu sukses, bukan itu? Belum. Karena ketika dia menikmati, mensyukuri, berarti dia bahagia Pak. Dan itu ketika sukses, dia bahagia, dia sukses Pak. Pak Sele sudah sukses belum ya? Sampai sekarang, saya anggap alhamdulillah saya sukses. Sudah sukses. Tapi saya selagi masih diberikan usia, masih diberikan kesempatan untuk belajar, saya terus akan belajar. Meningkatkan itu. apa ke depan yang impian ke depan? Ya, seperti layaknya kehidupan normal manusia Pak. Objektif saya kalau bicara sukses secara diri sendiri, ya insya Allah sudah dapat. Nah, sekarang tugas saya adalah mengentaskan anak-anak saya, mengantarkan anak-anak saya menjadi orang-orang yang bisa seperti saya, bisa mandiri, tidak banyak keluhan, mensyukuri apa yang ada, dan bermanfaat buat orang lain. Pak Sele hobinya apa sih? Awalnya dulu saya main bola, ya sampai sekarang juga masih main. Walaupun posisinya sudah downgrade dari striker, kemudian pemain tengah, belakang. Sekarang
kiper, dan sekarang sudah di belakang kiper. Penonton. Iya. Tukang keplok. Keplok. Saya suka musik nggak? Dari kecil sebetulnya suka musik, tapi nggak pinter banget main musik. Artis-artis yang diidolakan? Ya kalau ini ada ini. Kalau ini kan mungkin karena genre atau kemudian jenis musiknya. Saya suka The Beatles. Kenapa itu? Apa yang enak dari The Beatles itu? Musiknya sederhana, gampang menyanyikannya, kemudian enteng, terus permainannya juga atau alat musik yang dimainkan kunci-kuncinya itu sederhana sehingga saya tidak kesulitan. Dengan dasar saya juga tidak terlalu fanatik di musik, tapi itu menjadi sebuah suatu grup band yang melegenda. Ya, sehingga mau kemudian si John Lennonnya sudah meninggal pun, kemudian George Morrisonnya sudah meninggal, sekarang tinggal Paul McCartney dan Ringo Starr, nama besar Beatles nggak hilang. Jadi kalau yang saya pernah dengar, siapapun grup musik di dunia kalau nggak kenal Beatles setelah Beatles ya, nggak kenal, itu bukan grup musik katanya. Ada lagu yang sangat disenangi dari Beatles itu? Iya. Ada apa? Ada nggak? I saw standing there. Bisa dinyanyikan? I saw standing there.